Sekolah anugerah terdepan mendidik generasi yang cerdas, insan yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekolah anugerah terdepan bersatu melayani bersama, membangun insan mandiri berprestasi, raihlah masa depan gemilang. Untuk berprestasi, wujudkan kasih pada sesama, latih dirimu, disiplin, amalkan nilai Pancasila. Shalom, good morning class, good morning mom and dad. How is today? I wish you and your family are fine. Selamat pagi anak-anak hebat, selamat pagi mama dan papa, orang tua siswa yang saya hormati. Berjumpa kembali hari ini bersama Miss Mila dalam pembelajaran dari rumah untuk mata pelajaran matematika. Semoga hari ini Miss Mila temui anak-anak dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat walaupun pembelajaran kita masih dalam pembelajaran jarak jauh ya, dari rumah melalui media pembelajaran online. Semoga hari ini Bismillah temui semuanya sudah siap dalam pembelajaran hari ini. Sebelum Bismillah awali, mari kita tundukkan kepala sejenak. Mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi hikmat kepandaian untuk kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami akan memulai kegiatan pembelajaran. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian kepada kami. Berkatilah sekolah dan guru kami yang akan mengajar serta kedua orang tua kami. Amin. Oke anak-anak, tidak terasa hari ini adalah pertemuan terakhir kita dalam pembelajaran matematika. Karena minggu depan anak-anak sudah memulai penilaian akhir semester kalian di semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Untuk materi terakhir kita hari ini adalah materi mengenai skala. Tentu anak-anak sudah sering mendengar istilah skala. Skala dapat kita temui pada peta ataupun pada gambar dan dena. Skala adalah suatu perbandingan antara jarak pada peta atau dena atau suatu gambar dengan jarak atau ukuran sebenarnya dari suatu tempat ataupun suatu benda. Nah, untuk pemaparan materi mengenai skala, Bismillah sudah siapkan video pembelajaran. Jadi silahkan kalian simak pemaparan materi mengenai skala, cara penentuan skala, kemudian menentukan jarak pada peta, jarak sebenarnya, melalui tayangan video berikut beserta dengan latihan soal yang sudah Bismillah sediakan. Silakan disimak dan dicatat dengan baik sehingga dapat kalian pelajari kembali untuk persiapan akhir semester kalian. Selamat menyimak anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Miss Mila akan menyampaikan materi mengenai skala. Tentu kalian sudah sering melihat ya skala, istilah skala. Skala biasanya dapat kita temui pada peta atau pada dena, yang menyatakan bahwa skala adalah perbandingan antara jarak pada peta atau kita singkat JP dan jarak pada sebenarnya dari suatu tempat atau kita singkat dengan JS. Untuk penulisan skala, jadi skala dinyatakan dalam bentuk perbandingan, yaitu antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya suatu tempat. Misalkan 1 cm pada peta akan mewakili P jarak sebenarnya, atau dapat kita tulis juga 1 per P. Misalkan 1 berbanding 100, jadi dapat kita tulis 1 per 100. 1 per 100 atau 1 banding 100 pada skala ini artinya 1 cm pada peta mewakili 100 cm jarak sebenarnya. Ada rumus dalam penentuan skala.
Jadi Miss Mila tayangkan untuk mengingat kalian dalam menghafalkan atau menentukan rumus skala, kita gunakan segitiga ajaib yaitu JP per, di bawahnya ada S, ada JS. Di mana S atau skala ini satuannya adalah cm, JP atau jarak pada peta satuannya juga dalam cm, sedangkan JS atau jarak sebenarnya kita nyatakan dalam satuan meter atau dalam kilometer. Untuk memudahkan anak-anak dalam menentukan rumus skala, kalian bisa gunakan segitiga berikut ya. JP itu letaknya di atas, S dan JS dibatasi oleh garis, itu letaknya di bawah. Jika kita menentukan skala, jadi S kita tutup ya dengan jari, maka S rumusnya adalah JP per JS. Mudah bukan? Ya. Jadi, jika kita menentukan JP atau jarak peta, kita tinggal tutup JP dengan jari kita. Jadi, JP rumusnya S kali JS. Nah, bagaimana kalau kita menentukan JS? Kita tutup dengan telapak tangan tulisan JS, maka JS sama dengan JP per S. Mudah bukan anak-anak? Jadi JP itu adalah jarak pada peta, S itu adalah skala, dan JS adalah jarak sebenarnya. Semoga membantu kalian dalam menghafalkan atau menentukan rumus dalam keterkaitannya dengan skala, yaitu hubungan antara skala, jarak peta, dan jarak sebenarnya. Jadi cukup kalian hafalkan atau kalian ingat segitiga tersebut ya. Bismillah, lanjutkan dengan latihan soal dan pembahasan. Kalian simak dengan baik latihan soal yang Bismillah berikan. Untuk nomor 1, jarak antara kota A dan kota B pada peta adalah 9 cm. Jika jarak sesungguhnya kedua peta tersebut adalah 27 cm, skala yang digunakan pada peta tersebut adalah berapa? Nah, jadi kita bisa ketahui ya, JP atau jarak peta adalah 9 cm. Jarak sesungguhnya adalah 27 cm, yang ditanya skalanya berapa? Oke, masih ingat ya? Rumus dalam menentukan skala, kita gunakan segitiga, kita tutup bagian skala. Jadi skala rumusnya adalah JP per JS. Nah, setelah kita menentukan rumusnya, kita masukkan JP, kita ganti dengan 9 cm. Sedangkan JS adalah 27 km. Nah, di sini kita harus menyamakan satuan panjangnya. Kita rubah kilometer menjadi sentimeter dengan cara mengalikan 27 dengan 100.000. Bismillah, ingatkan kembali ya kesetaraan antara satuan panjang. Jadi 1 km sama dengan 100.000 cm. Jadi kita kalikan 27 dengan 100.000. Sehingga hasilnya 9 cm per 2.700.000 cm. Setelah setara satuan panjangnya, baru kita sederhanakan perbandingan tersebut. Jadi sama-sama bisa kita bagi dengan 9. Kita sederhanakan ya anak-anak. 9 kita bagi dengan 9, hasilnya 1. Sedangkan 27 kita bagi dengan 9, hasilnya 3. Jadi 1/3 kali 100.000. Hasilnya 1/300.000. Jadi skala pada peta tersebut adalah 1/300.000. Semoga mudah dipahami ya anak-anak. Ya. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 2, yaitu
Sebuah peta menggunakan skala 1:900.000. Jarak antara dua gunung sebenarnya adalah 18 km. Yang ditanyakan, jarak kedua gunung pada peta adalah berapa? Jadi yang diketahui adalah skala dan jarak sebenarnya, dan yang ditanyakan adalah JP. Ya, kita tutup JP, maka JP sama dengan skala kali JS. Ingat, skala itu adalah dalam bentuk perbandingan, yaitu 1:900.000 atau 1/900.000. Kita kalikan dengan JS. JS adalah 18 km. Nah, kalian ingat kembali bahwa skala itu satuannya adalah dalam sentimeter. Sedangkan jarak sebenarnya di sini adalah satuannya dalam kilometer. Jadi, jarak peta juga dalam satuan sentimeter. Maka kita setarakan dulu 18 km dengan mengalikan dengan 100.000 supaya menjadi satuannya sentimeter. Jadi 1/900.000 tetap karena dia sentimeter dikalikan dengan 1.800.000 sentimeter. Karena 18 dikali dengan 100.000 ya anak-anak. Nah, setelah diperoleh sekian, maka kita akan sederhanakan. Kita silang, sederhanakan, coret nolnya 100.000, bawah juga 100.000, jadi sisa 1/9 kali 18. 18 kita sederhanakan, sama-sama bisa dibagi 9. 8 bagi 9 hasilnya 2, 9 bagi 9 hasilnya 1. Jadi jarak pada peta kedua gunung tersebut adalah 2 cm. Mudah bukan anak-anak? Untuk latihan soal yang ketiga, yaitu jarak dua kota pada peta adalah 12 cm. Skala pada peta adalah 1:500.000. Tentukanlah jarak sebenarnya dari kedua kota tersebut. Sekarang kita menentukan jarak sebenarnya atau JS. Ya, diketahui JP dan skala, kita cari JS. Kita tutup JS pada segitiga, maka JS sama dengan JP per S atau jarak peta banding bagi skala. Jarak peta adalah 12 cm. Jadi kita tulis JP dengan 12 cm. Bagi skala. Ingat, skala dalam bentuk perbandingan atau per, yaitu 1/500.000. Masih ingat ya tentunya pembagian oleh pecahan. Maka bagi tersebut akan berubah menjadi kali dan pecahannya dibalik. Semoga masih ingat ya materi sebelumnya tentang pecahan. Jadi hasilnya 12 baginya jadi kali, 1/500.000 kita balik menjadi 500.000 per 1. Nah, kita kalikan 12, karena satuannya sama, JP satuannya cm, skala juga cm. Maka kita bisa langsung mengalikan. 12 kali 5 hasilnya 60, dikalikan dengan 100.000 jadi hasilnya 6 juta sentimeter. Nah, karena jarak sebenarnya satuannya adalah dalam meter atau kilometer, maka kita rubah 6 juta sentimeter ini menjadi kilometer dengan mencoret atau menyederhanakan dengan 100.000. Kita bagi 100.000 jadi hasilnya 60 kilometer. Kita coret saja ya, cara mudahnya coret nolnya 5, itu sudah mengalami perubahan menjadi satuan kilometer.
Sekian untuk materi hari ini anak-anak. Kita sudah belajar latihan soal mengenai menentukan jarak pada peta, jarak sebenarnya, serta skala. Semoga dapat kalian pelajari dengan baik ya anak-anak. Nah, bagaimana anak-anak? Tentunya sudah dapat kalian simak pemaparan materi yang Miss Mila sajikan pada video tersebut. Untuk materi detail mengenai skala dapat kalian baca kembali pada buku penunjang matematika kalian pada bab 4 mengenai skala, yaitu pada halaman 54 sampai 56. Apabila ada hal-hal yang kurang kalian pahami, dapat kalian tanyakan kepada Miss Mila secara pribadi ataupun di WA pembelajaran kita. Nah, untuk latihan kalian, untuk penguatan materi mengenai skala, silakan kalian coba latih. Kerjakan latihan soal kompetensi siswa yang terdapat pada buku penunjang matematika pada halaman 57, cukup 5 soal, yaitu nomor 1 sampai nomor 5. Tapi kalian kerjakan dengan baik, tulis soal, cara, dan jawaban. Nah, sekian untuk hari ini. Miss Mila sedikit informasikan untuk persiapan anak-anak dalam menempuh penilaian akhir semester 1 nanti. Kalian pelajari kembali materi matematika yang sudah Miss Mila paparkan dan berikan selama pembelajaran dari rumah selama semester 1, yaitu mengenai pecahan, mengenal pecahan, menyederhanakan pecahan, kemudian mengubah pecahan, serta pada operasi pecahan baik itu penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian pecahan, serta mengenai perbandingan, kemudian mengenai kecepatan, kemudian mengenai debit, serta materi terakhir kita yaitu mengenai skala. Silakan kalian pelajari dengan baik, baca catatan dan latihan soal yang sudah pernah Bu Guru berikan dan Bu Guru bahas. Jika perlu kalian silakan buka, pelajari kembali latihan-latihan yang ada di Google Classroom kalian. Kalian juga bisa simak video pembelajaran Miss Mila kembali di Google Classroom. Sekian untuk hari ini anak-anak, tetap sehat, tetap semangat, tetap Bu Guru ingatkan, ikuti protokol kesehatan, jaga imunitas tubuh, jangan stres tentunya, supaya imunitas kita tetap meningkat. Apabila ada hal-hal yang kurang kalian pahami, jangan dipendam sendiri, mari kita diskusikan bersama dan tetap semangat. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa, semoga apa yang sudah kita pelajari dapat menjadi hikmat kepandaian untuk kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu selama kami belajar hari ini. Terima kasih untuk guru dan orang tua kami yang sudah bekerja sama membimbing kami dalam belajar. Tanamkan semua pembelajaran yang kami terima agar kami menjadi anak yang rajin dan pandai. Amin. Oke anak-anak, terima kasih untuk Mama dan Papa yang sudah selalu setia mendampingi putra-putri tercinta, membantu kami dalam mengawasi dan mendampingi putra-putri dalam pembelajaran dari rumah. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. God bless us. Thank you.